Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain al-mabhatsus sabi'. Pembahasan ketujuh, manzilatul khusyu'i fis shalah. Kedudukan khusyuk di dalam salat. Al-khusyu'u fis shalah bi manzilatir ruh minal jasad. Kata musannif, khusyuk di dalam sholat itu kedudukannya seperti kedudukan ruh atas jasad, nyawa kalau bahasa Indonesianya. Kalau ada badan nggak ada nyawanya, ya mati, dirasuki apa misalnya di zombie. Waalaikumsalam. Fa idza fuqidatir ruh matal jasad. Kalau kehilangan ruh, maka jasad akan mati. Fal khusyu'u ruhus shalah. Sehingga khusyuk itu adalah dia adalah nyawa bagi sholat itu, walubuha, dan inti dari sholat itu. Sehingga kalau nggak dapat khusyuknya, ya sholat itu nggak terasa mungkin, jadi beban. Kayak orang ketika mati, ya jadi beban dia. Kemana-mana harus digotong, nggak bisa bergerak dia. Sholat begitu juga, terasa berat, males sholat itu. Tapi ketika ada khusyuk, baru terasa nyamannya itu, insya Allah begitu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Ya wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ini tentang kedudukan khusyuk. Ada hadis Abu Dzar radhiyallahu an yang ini yarfa'uhu ilan Nabi, hadis marfu, di mana Rasulullah mengatakan la yazalullahu azza wa jal muqbilan 'alal 'abd. Allah itu senantiasa menghadap kepada hambanya. Maksud menghadap itu ya memberikan rahmat, perhatian, fi sholatihi, di dalam sholatnya, malam yaltafit, selama hamba itu tidak berpaling. Fa idza iltafata in syarafa'an, kalau dia hamba itu berpaling, maka Allah juga berpaling, yakni enggak memberikan rahmatnya, tidak memperhatikan keadaannya. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Jadi ini penting sholat itu. Seberapa kadar kita ingat, kita menghadapkan hati kita, sebegitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan rahmat, memberikan pahala, dan juga perhatiannya kepada kita. Jadi caranya gimana? Ya kita ingat-ingat ini ketika mau sholat. Ingat-ingat ini. Jangan ingat ini bahasa Arab maknanya apa, tidak, tapi mengingat bahwasanya kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tidak usah dipikirkan misalnya ini mubtada'nya apa, khobarnya apa. Bahasa Arab ini kedudukannya sebagai apa, fa'ilnya mana dan sebagainya, tidak begitu. Maksudnya itu ketika kita membaca, ingat kita ini sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan al-iltifatu al-manhi anhu fis shalah qismani. Berpaling yang dilarang di dalam sholat itu ada dua jenis. Ahaduhuma al-iltifatul qalb anillahi azza wa jal. Yang pertama itu adalah berpalingnya hati dari Allah azza wa jalla ila ghairillahi ta'ala, kepada selain Allah ta'ala. Jadi hati memikirkan yang lain saat sholat. Ini sudah kita bahas kemarin kalau lah tentang hukum khusyuk. Lagi sholat mikirkan apa? Main game ya, FF ya. Ya. Belum tuntung mainnya misalnya. Makanya sudah hampir dulu sebelum sholat itu beberapa waktu. Walaupun kita kadang memang terbawa ya, kita sedang mengerjakan data Excel misalnya. Amun kadang kita
berhenti dulu beberapa saat sebelum sholat ini betul-betul menghadapkan diri kepada Allah. Saat sholat itu bepijim kelihatan layar komputer. Ya, nah ini kelihatan. Kita membahas sebuah persoalan agama misalnya fikih ya. Lagi nulis, ini tadi seharian ya, kerjaan kita di depan komputer. Mulai imbah zuhur sampai maghrib tadi yang ngetik sambil nyari rujukan keperluan disertasi, nggak selesai emang kada digawe. Nah ketika sholat tuh kadang kepikiran juga tulisan itu, kepikiran. Sehingga memang harus betul-betul kalau kata Rasulullah itu sholatlah itu seperti seolah-olah sholat perpisahan. Kita ini hendak mati sehingga bisa betul-betul tinggalkan semua. Yang di cincinnya Umar itu kan ada tulisan kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai penasihat. Ya Umar, wahai Umar. Ya kemudian mau olah cincin nah kada terpakai. Tulis itu. Kafa bil mauti wa'idhan. Ya Ali Nurdin misalnya. Ini cincinku ini ada ngaranku ya. Tapi dengan melihat itu teringat cukup kematian itu sebagai penasihat. Sebagaimana kata Rasulullah juga ya, inna aqyasan nas, sesungguhnya manusia yang paling cerdik itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak mempersiapkannya. Jadi insya Allah kalau seperti itu kita bisa hati betul-betul nggak mikir yang lain. Ya, catatannya tadi kita ingat mati. Jadi berpalingnya itu pertama berpaling hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah taala. Kemudian yang kedua pikirkan itu juga kita nggak fokus pun itu kan nggak selesai yang kita pikirkan. Kalau begitu kita pikirkan langsung selesai nggak juga. Sementara kita rugi dalam sholat nggak dapat nilainya. Yang pertama itu hati dan ini memang ya berat. Ya, apalagi kalau sibuk-sibuk itu berat. Namun Pak Haji sudah pensiun kada tapi banyak gawean ya. Ringan mungkin ya. Kecuali Anda ke bini pulang. Dikirakan. Ngayat. Ya. Jadi seperti itu. Karena di sahabat pun ya kadang lalai itu bisa juga. Jadi sekelas Sayyidina Umar bin Khattab itu kadang juga pas apalagi beliau itu ngurus negara yang luas sekali ya, kalau di Jazirah Arab itu yang 9 negara sekarang ditambahi dengan daerah Syam ya, Palestina, Mesir itu dulu satu negara di bawah kekhilafan Umar bin Khattab. Mikirkan segitu banyaknya orang ya, kadang datang ghanimah atau harta dari Bahrain banyak banar, Umar kepikiran juga dalam sholat kadang seperti itu. Tapi yang kita bahas kemarin kan itu kalau sekedar lintasan sekilas kan apa-apa ya memang mengurangi pahala ya. Tapi kalau yang bahaya itu kan dari awal sampai akhir ya kadada ingat lalu. Ini yang pertama yang nggak boleh berpalingnya hati. Kemudian wasani iltifatul basor, berpalingnya pandangan. Walaupun di dalam fikih kalau sekedar mata melihat ke lain kada batal, tapi itu juga tadi mengurangi pahala sholat. Nah keduanya wakilahuma manhiyun an, ya, keduanya itu dilarang. Wala yazalullahu muqbilan ala abdihi, dan Allah senantiasa menghadap kepada hambanya madamal abdu muqbilan ala sholatihi, selama hamba itu menghadapkan hatinya di dalam sholat kepada Allah Ta'ala.
Fa idza iltafata biqalbihi aw basarihi a'radallahu ta'ala anhu. Kalau dia berpaling baik hati maupun matanya, pandangannya, maka Allah Subhanahu wa taala juga berpaling dari dia. Karena diperhatikan. Kita aja berbicara dengan orang yang kita yang kita hormati, taruhlah siapa gitu ya. Kita ke lain mata. Kada fokus. Apalagi kita ngajukan proposal ya ke orang yang kita hormati benar, orang bupandir lawan kita bupandir lawaninya, kita mata kayak ke lain. Ya, jangankan orang itu orang besar lah, kita sesama kawan aja kada nyaman. Sesama kawan tuh, bupandir ke lain, kada fokus itu. Kalau kebinian memang kada usah kita lihati. Ibu pandir kita cangangi binian kada boleh juga, kecuali mahram kita atau bini kita ya, itu pun ada binian tersinggung juga. Kenapa? Mata ke lain ya, kada bungas kah aku ya. Ini hukumnya begitu. Apalagi yang kita hadapi ini bukan bos, tapi dia adalah Allah Ta'ala yang menciptakan semua ya, segala alam semesta ini. Kalau bos kita, hati kita mikirkan yang lain, ia kada tahu. Kalau Allah Ta'ala tahu. Sehingga sangat-sangat nggak pantas. Karena itu yang kita baca di awal dulu di dalam Mukasyafatul Qulubnya Imam Al-Ghazali, ada orang tua para meninggal menangis ini, mengingat sholat-sholatnya yang lalu. Nah kalau sholat kita ini banyak lalainya, itu sunnahnya memang diulang. Ini ada sholat i'adah. Sholat itu kan ada sholat qadha. Ya, sholat ada i'adah. Qadha itu berarti kita memang kada menggawe, entah itu karena lupa, entah karena sengaja, maka diqadha. Kalau i'adah ini kan diulang, sudah sah, tapi rasa kurang bagus, diulangi. Bagus juga itu, para ulama beda pendapat apakah wajib ataukah sekedar disuruh ya, sunnah. Jadi kalau banyak waktu luang diulangi tidak apa-apa. Bahari waktu lagi anom kadang-kadang karuan sholat, sudah diulang semampunya, enggak apa-apa. Sholat i'adah. Itu niatnya sama aja Pak? Niatnya niat mengulang. Kalau dilafazkan berarti yang adaan diganti i'adatan. I'adatan. Tapi nggak wajib sih, nggak wajib. Yang saya pegang itu nggak wajib. Tapi kayak saya atau Abu Rostah itu beliau menggawe. Jadi ketika di penjara beliau itu karena mengkritik penguasa di Timur Tengah sana, itu di penjara beliau banyak sholat. Ditanya sholat apa, beliau merasa dulu masa mudanya sholatnya kurang bagus. Kalau enggak, beliau itu Syekh Abu Yasin, jadi banyak sholatnya. Kalau dasar kada sholat itu wajib diqadha menurut 4 mazhab ya, 4 mazhab. Jadi biasa bahari bina kelakuan enggak karu-karuan, qadha. Wajib kan? Kalau itu wajib menurut pendapat yang terkuat dari mazhab Syafi'i ya, Maliki, Hambali, Hanafi dan mazhab yang lain kecuali mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri dan sebagian beberapa ulama yang lain. Sampai kapan itu mengqadhanya? Sampai kita yakin atau dugaan kuat sudah tertutupi. Misalnya kita setahun nggak sholat, ya setahun qadha. Makanya ada kayak tarekat Rifaiyah itu, sholat tarawih mereka nggak sholat tarawih. Kalau yang biasa dulunya nggak sholat, mereka niatnya mengqadha sholat yang sudah lalu.
Karena yang wajib itu kadang-kala dibayari dengan yang sunnah. Kada sholat zuhur misalnya diganti sholat tarawih, kada tertutupi. Kada sholat isya sudah telat nih, imamnya sudah sholat tarawih, akhirnya kada isya, niatnya tarawih. Kada kawa menutupi sholat isya, nggak bisa, sehingga diganti. Kadang ngalih juga, pokoknya diniatkan mengkodok sudah. Kalau sudah wafat ternyata belum tertutupi, insya Allah ya mudah-mudahan Allah ampuni. Kalau waktunya, kalau sholat qadha itu terserah aja, asal bukan pada waktu yang dilarang sholat. Jadi misalnya sholat tarawih itulah diisi sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya nggak apa-apa, atau zuhur aja semuanya. Ya. Jadi waktunya walaupun malam boleh. Malam nggak apa-apa. Ya. Ya ada juga gitu saja. Kenapa? Ya ada. I'adah sama, i'adah. Nah, yang saya ingin sampaikan al-mabhatsul ashir, pembahasan ke-10. Separuh kitab berarti sudah. Ini pembahasannya ada 21. Kita sampai pembahasan ke-10. At-tahdziru min tarkil khusyu'i fis shalah. Tahdzir itu apa namanya? Ancaman. Ancaman meninggalkan khusyuk di dalam sholat. Nah, ada banyak hadis di situ, beberapa saya kutipkan di sini. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innar rajula la yusalli sittina sanah." Sesungguhnya ada orang yang dia sholat itu 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu shalah, dan tidak diterima satu sholat pun. Kenapa begitu? La'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud. Ya, karena bisa jadi dia itu menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Wa yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Atau dia sempurna sujudnya tapi rukuknya enggak sempurna. Ini berarti sebetulnya kalau dilihat hadis ini masuk ke bab fikih ini. Fikih salah satu syarat sholat, rukun sholat itu kan tumakninah. Kurang itu, tapi ini nanti kaitannya dengan khusyuk juga. Bagaimana mau khusyuk kalau tumakninah aja enggak? Kan begitu. Makanya kita bahas kitab ini, yang kitab ini harus sudah clear ya, kitab fikihnya itu. Oke, yang penting khusyuk jar. Akhirnya hukum fikihnya ditabrak. Kata mau ya itu. Yang penting hakikat jar, syariatnya sudah lewat. Kata mau kayak gitu. Tidak boleh. Jadi ruku itu kalau di bab fikih itu kan syaratnya banyak itu. Ada 6. Kalau kita lihat lagi ke bab fikih itu. Salah satunya itu adalah tumakninah. Tumakninah itu adalah ya sukunul a'dha'i fi mahalliha. Tenangnya anggota ruku pada posisinya. Ada langsung ruku, langsung berdiri, kan ada berdiamnya. Jadi berdiam itu tumakninah itu bi qadri subhanallah, dengan kadar ya sekitar membaca subhanallah. Maka harus diperhatikan ya. Nah, juga ya itik mandi. Enggak boleh, harus cepat ya. Maka bacaannya kan sebetulnya kan subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdi. Baca 3 kali bujur-bujur. Kalaupun mau cepat ya subhanallah. Yang penting tulang-tulang ini berhenti. Ini di dalam takrirat kadar minimal subhanallah. Jadi kalau sampai barber itu ya nggak sempurna, bisa jadi nggak ada nilainya sholat, nggak diterima. 60 tahun sholat nggak ada diterima kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Ini dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Terus yang kedua, ruku itu juga kira-kira kita ini ketika tunduk itu tangan ini kena sini, ya lutut, ya, menunduk begitu. Jadi tangan letakkan di lutut, walaupun kalau nggak diletakkan ya kira-kiranya segitu. Kecuali mungkin kondisinya darurat betul lah, misalnya ininya dipasangi pen sehingga kada kawa itu urusan lain. Itu kalau sholatnya berdiri. Kalau sholatnya duduk, ya kira-kira ininya sampai ke sini, ke arah sini, nah ruku itu sudah ruku. Afdolnya sampai ke kira-kira tempat sujud begitu. Itu kadar rukuk yang harus kita penuhi. Bagusnya lagi ya punggungnya rata, kecuali orang yang bungkuk ya, ratakan. Jadi kada sembarangan. Kemudian sujud itu juga begitu. Ada 7 anggota ya, salah satu syaratnya itu. 6 juga syarat sujud itu ya di fikihnya. Jadi 7 anggota itu adalah dahi, kemudian bagian dalam tangan, ya, kemudian 2 lutut, kemudian ini sujud. Nah bagian ini harus kena ini, jangan diangkat. Kadang sembarangan sujud diangkat kakinya. Ya gantung. Itu posisinya begini ya, kalau normal ya, kena bagian sini, kada kena di sini. Walaupun ini memang ikhtilaf ya, kalau Imam An-Nawawi nggak mesti begitu ya. Kemudian yang wajib kena itu adalah juz'un min kulli wahidin minhuma, bagian. Jadi sebagian, kada mesti semuanya. Jadi kalau misalnya ini asal ada yang kena aja bagian dahi. Antakuna jabhatuhu maksyufatan. Ya, hendaklah ininya juga terbuka. Walau juz'an mimma yasjudu bih, walaupun sebagian. Jadi kalau bahari ada rambut misalnya, katanya kada sah aja sebetulnya. Ya. Cuma orang bahari mungkin supaya hati-hati benar menjaganya itu. Sebetulnya sah aja. Baik di kitab Takrirat ini maupun di kitab lain, yang diwajibkan itu sebagian ini dahi. Kemudian sujud itu kada boleh pada sesuatu yang ikut bergerak. Misalnya ininya sorban gitu ya, kalau lah pas sujud kita pasang di sini, kada boleh. Sujud ya di tempatnya itu, kalau sajadah ya sajadah, atau yang jelas dia bukan bagian yang ikut bergerak bersama kita. Atau lengan bajunya panjang, nah sujudnya di situ. Enggak boleh begitu. Dan tumakninah tadi. Jadi hal-hal begini harusnya sudah clear ya, dan digawe. Jadi ini bayangkan 60 tahun kata Rasul, bisa nggak diterima gara-gara itu. Kemudian hadis Abi Qatadah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, aswa'un nasi sariqatan, seburuk-buruk manusia itu adalah pencuri. Alladzi yasriqu min sholatihi, yang dia mencuri sebagian dari sholatnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholatihi? Wahai Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana orang bisa mencuri sebagian dari sholatnya? Kok bisa nyuri sholat? Maka kata Rasulullah, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, dia enggak menyempurnakan rukuk maupun sujudnya. Ya, seperti itu. Itu riwayat Imam Ahmad.